Seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita dihadapkan pada masa-masa yang terasa begitu berat. Masa di mana langkah terasa sulit diayunkan, hati terasa sesak tak tertahankan, dan pikiran dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Kita merasa seolah-olah segala sesuatu berjalan tidak sesuai apa yang kita harapkan, seolah pintu kebaikan tertutup rapat, dan seolah cahaya harapan mulai meredup, bahkan nyaris padam. Pada saat seperti itulah, seringkali hati kita mulai goyah, iman kita mulai diuji, dan kita lupa pada satu kebenaran yang paling hakiki, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak pernah lepas dari ketetapan dan rencana Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Menggatur, dan Maha Penyayang. Ingatlah baik-baik, wahai saudaraku, kesulitan yang sedang kau rasakan, beban yang sedang kau pikul, dan cobaan yang sedang kau lalui itu tidak akan selamanya ada bersamamu. Ia datang bukan untuk membinasakanmu, bukan untuk membuatmu hancur tak bersisa, melainkan datang sebagai cara Tuhan membersihkan hatimu dari sifat-sifat yang tidak baik, sebagai sarana mengangkat derajatmu, dan sebagai pengingat agar kau selalu ingat dan kembali mengarahkan hatimu hanya kepadanya. Tidak ada hujan yang turun terus-menerus, tidak ada malam yang abadi gelapnya, dan tidak ada penderitaan yang berjalan tanpa akhir. Sebagaimana matahari pasti terbit menggantikan kegelapan malam, begitupun kebaikan dan pertolongan pasti akan datang menggantikan masa-masa sulitmu. Namun satu syaratnya, serahkanlah sepenuhnya segala urusan dan hidupmu hanya padanya. Ketika kau mampu berserah diri, bukan berarti kau berhenti berusaha atau berhenti berikhtiar, tetapi berserah diri artinya, setelah kau berusaha sekuat tenaga, setelah kau lakukan segala daya dan upaya yang kau miliki, maka kau pasrahkan hasilnya sepenuhnya ke tangannya dengan keyakinan penuh bahwa apa yang diberikannya pasti yang paling baik, meskipun menurut akal dan pandangan matamu terasa sebaliknya. Percayalah, rencana Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih luas, dan jauh lebih sempurna dari apa yang pernah kau rancang, kau harapkan, atau kau bayangkan. Ia tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan ketika kau sendiri belum mengetahuinya. Namun ingatlah, penyerahan diri kepada Tuhan juga harus dibarengi dengan perubahan dalam dirimu sendiri. Mulailah dari apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu. Selama pikiranmu masih dipenuhi rasa pesimis, rasa tidak percaya diri, rasa iri hati, keluhan, dan pandangan yang sempit, maka seberat apapun doamu, seberapapun sering kau memohon, rasanya ketenangan dan kebaikan itu sulit mendekat kepadamu. Karena apa yang ada di dalam pikiranmu, itulah yang akan membentuk jalan hidup. Oleh karena itu, ubahlah pola pikirmu. Alihkan pandanganmu dari apa yang membuat hatimu gelisah. Jangan sibuk membandingkan apa yang kau miliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Jangan sibuk mengurusi kehidupan orang lain sampai kau lupa memperbaiki hidupmu sendiri. Fokuslah pada perjalananmu. Fokuslah memperbaiki apa yang kurang dalam dirimu. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang baik, dengan harapan, dengan rasa syukur, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kau jalani ada maknanya. Ketika pikiranmu sudah bersih dan positif, ketika hatimu sudah dipenuhi rasa percaya dan rasa terima kasih, maka kau akan merasakan betapa ringannya hidup ini, betapa dekatnya pertolongan Tuhan, dan betapa segala kesulitan itu justru menjadi tangga yang mengantarkanmu menuju kebaikan yang jauh lebih besar. Namun ada satu hal penting lagi yang tidak boleh kau lupakan. Satu pintu kebahagiaan dan keberkahan yang jika kau jaga dan kau rawat, maka hidupmu akan senantiasa dialiri cahaya kebaikan. Dan jika kau abaikan, serta kau putuskan, maka sebaik apapun usahamu,
Sekeras apapun kerja-kerjamu, rasanya kebahagiaan dan kesuksesan itu sulit kau genggam. Hal itu adalah hubunganmu dengan orang tuamu. Ketahuilah, saudaraku, orang tua itu bukan sekedar manusia yang melahirkan dan membesarkanmu. Mereka adalah jembatan kebaikanmu. Mereka adalah kunci dari segala kesuksesan dan keberkahan hidupmu. Ridho Tuhan itu terletak pada ridho orang tua. Dan murka Tuhan itu muncul ketika orang tua sudah merasa tidak ridho kepadamu. Air mata mereka, doa mereka, rasa sayang dan harapan mereka, semuanya terukir sebagai tanda kebaikan yang akan mengiringi langkahmu kemanapun kau pergi. Maka tidak peduli seberapa sibuknya dirimu, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan, tidak peduli bagaimana sifat atau keadaan mereka, jagalah mereka, hormatilah mereka, sayangilah mereka, dan berbuatlah sebaik-baiknya kepada mereka. Karena sesungguhnya, di dunia ini tidak ada cinta yang tulus tanpa pamrih, selain cinta orang tua kepada anaknya. Tidak ada tangan yang selalu mengulurkan bantuan tanpa mengharap balasan, selain tangan ibu dan ayahmu. Banyak orang berjalan jauh, berusaha keras, mencari ilmu dan harta ke segala penjuru, namun hidupnya tetap terasa hampa. Usahanya seringkali menemui kegagalan, dan hatinya tak pernah merasa tenang. Tanpa mereka sadari, akar penyebabnya ada di sini. Mereka melupakan, menyakiti hati, atau memutuskan hubungan dengan orang tua mereka. Padahal, jika kau inginkan hidupmu lancar, usahamu diberkahi, dan masa depanmu terang benderang, maka mulailah dari sini. Baiki hubungan dengan ayah dan ibumu. Katakanlah kata-kata lembut kepada mereka, penuhi kebutuhan mereka, dengarkan nasihat mereka, dan usahakanlah agar hati mereka selalu senang dan merasa bangga kepadamu. Karena percayalah, di balik setiap keberhasilan orang besar, di balik setiap kebaikan yang mengalir dalam hidup seseorang, selalu ada doa dan ridho orang tua yang menyertainya. Dan bagi saudaraku, yang orang tuanya sudah dipanggil pulang, menghadap Tuhan, janganlah kau bersedih dan merasa bahwa kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mereka. Jangan pernah mengira bahwa ikatan kasih sayang itu terputus begitu saja ketika nyawa sudah berpisah. Ketahuilah bahwa orang tuamu yang sudah tiada itu, di alam sana, jiwa mereka tetap mengenalmu, tetap menunggumu, dan apa yang kau lakukan di dunia ini tetap sampai dan terasa oleh mereka. Maka kirimkanlah hadiah-hadiah terindah yang bisa meringankan beban mereka, menerangi tempat peristirahatan mereka, dan membuat hati mereka bahagia di alam sana. Hadiah itu bukanlah harta atau benda, melainkan doa-doa tulus yang kau panjatkan, dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kau baca dengan niat yang ikhlas. Setiap huruf yang kau lantunkan, setiap ayat yang kau baca, niatkanlah pahalanya, diserahkan sepenuhnya kepada ayah dan ibumu. Percayalah, wahai saudaraku, setiap bacaan itu akan berubah menjadi cahaya terang yang menyinari kubur mereka, menjadi ketenangan bagi jiwa mereka, dan menjadi kebahagiaan yang tak terhingga nilainya. Bagi mereka yang sudah tiada, doa dan pahala bacaan Al-Quran dari anaknya adalah bekal terindah yang tidak bisa didapatkan dari apapun juga. Dan lebih dari itu, apa yang kau berikan kepada mereka akan kembali pula kepadamu. Tangan yang mengirimkan kebaikan, tangan itu pula yang akan dipenuhi kebaikan. Hati yang menyayangi orang tuanya sampai akhir hayat, dan sesudah hayatnya pun terus mengirimkan kebaikan. Hati itu pun akan senantiasa dipenuhi kedamaian dan kasih sayang Tuhan. Namun perjalanan memperbaiki diri dan mencari keberkahan itu tidak cukup sampai di situ saja. Setelah kau memperbaiki hubungan dengan Tuhan, setelah kau memperbaiki isi pikiran dan hatimu, setelah kau berbakti dan mengasihi orang tuamu, maka lengkapilah itu dengan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, terutama dengan kerabat dan tetanggamu. Ingatlah, hidup ini dijalani bersama orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kebahagiaan tidak akan sempurna jika hati masih menyimpan rasa benci, dendam,
atau hubungan dengan sesama masih terputus dan retak, lihatlah sekitarmu. Kerabat dan tetangga itu adalah orang-orang yang dekat denganmu. Orang-orang yang jika kau perlukan pertolongan, merekalah yang pertama kali mendekat. Maka jangan pernah memutus tali silaturahmi. Jika ada kesalahpahaman, selesaikanlah dengan hati yang lapang. Jika ada rasa sakit hati, maafkanlah dengan ikhlas. Jika ada yang terputus, sambunglah kembali dengan tanganmu sendiri, meskipun kau merasa bukan kesalahanmu. Karena memelihara hubungan baik dengan kerabat dan tetangga itu juga bagian dari keimanan, juga bagian dari cara hidup yang diridhoi Tuhan. Ketika hatimu damai dengan semua orang, ketika hubunganmu terjalin erat dan baik, maka hidupmu pun akan terasa tenang. Tidak ada beban hati yang mengganggu tidurmu. Tidak ada rasa curiga yang menggelisahkan harimu. Dan lingkungan sekitarmu pun akan menjadi tempat yang nyaman dan penuh berkah. Saudaraku terkasih, renungkanlah baik-baik apa yang telah disampaikan ini. Hidup ini sangat singkat, sangat cepat berlalu, dan tidak ada yang tahu sampai kapan kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, untuk berbuat kebaikan, dan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai ketika waktu sudah habis, ketika kesempatan sudah tiada, ketika orang yang kita cintai sudah dipanggil pulang, baru kita merasa sesal yang tak berujung. Sesal itu tidak akan mengembalikan waktu, tidak akan mengembalikan keadaan, dan tidak akan menyembuhkan rasa sakit hati yang sudah terlanjur ada. Maka mulai hari ini, mulai detik ini juga, kembalilah berserah diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yakini bahwa segala sesuatu ada hikmahnya, dan kesulitan tidak akan selamanya. Ubah pola pikirmu. Isilah hati dengan hal-hal yang baik, dan fokuslah membangun hidupmu ke arah yang lebih baik. Perbaikilah hubunganmu dengan orang tua, karena merekalah segalanya. Merekalah kunci dari segala kebahagiaan dan kesuksesanmu. Bagi mereka yang sudah tiada, kirimkanlah doa dan pahala bacaan Al-Quran sebagai tanda kasih sayang abadi. Dan jangan lupa, pereratlah hubungan dengan kerabat, baiklah kepada tetangga, serta jaga selalu kedamaian di antara sesama. Lakukanlah semua ini dengan hati yang tulus, bukan karena paksaan atau ingin dipuji orang lain. Lakukanlah semata-mata karena rasa cinta dan takutmu kepada Tuhan, serta rasa sayangmu kepada sesama. Dan percayalah, ketika kau jalani semua itu, maka hidupmu akan berubah seketika. Kesulitan demi kesulitan akan hilang berganti kemudahan. Kegelapan akan berganti cahaya, dan hatimu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun juga. Karena sesungguhnya, kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki itu bukan terletak pada banyaknya harta, tingginya kedudukan, atau luasnya ilmu yang kau miliki. Melainkan kebahagiaan itu ada ketika hatimu senantiasa mengingat Tuhan. Ketika kau bahagia, membahagiakan orang tua. Ketika kau senantiasa berbuat baik kepada sesama. Dan ketika kau mampu menerima segala ketetapan Nia dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur. Semoga kata-kata ini mampu menyentuh hatimu, membangunkan kesadaranmu, dan menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga langkah kita senantiasa dituntun ke jalan yang lurus. Hidup kita diberkahi di dunia dan akhirat, serta kita dijadikan hamba-Nya yang pandai bersyukur, pandai bersabar, dan pandai mengasihi sesama. Amin. Sekian sahabat, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua pendengar setia Uplift Friend. Salam Uplift Friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.